selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga kalian semua banyak diberkahi, kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberikan kalian petunjuk untuk keberkahanmu, untuk perjalanan spiritualmu, juga untuk kehidupan cintamu. Ya, ini adalah tentang pesan penting yang datang dari malaikat penjagamu untuk perjalanan hidup atau spiritualmu dan cintamu pastinya ya. Ada 3 file, ini file 1, ini file 2, ini file 3. Kali ini pesan penting dari malaikat penjagamu, kamu boleh pilih lebih dari 1. Makanya bagi kalian yang baru, yang baru datang di Frinimo Tarot, semoga kamu betah, semoga kamu bisa menemukan apa yang kamu cari dan banyak mengambil pembelajaran. Aku juga di sini sama-sama belajar ya. Oke ya. Tapi tetap ya, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, cocok, resonate. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya, dimana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat. Nanti kamu tinggal kirim pesan di jam kerja, hasilnya hari itu juga. Kalaupun menginap cuman 1 malam ya. Oke lovelies, bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo Pak 1, tadi kamu pilih oracle ya, tentang bahwa kamu percaya, bahwa kamu berharga untuk merasakan, untuk punya suatu perasaan, untuk bahagia ya. Kamu percaya kamu layak mendapatkan bahagia, kamu layak mendapatkan cinta. Ini adalah tentang pesan penting yang datangnya dari malaikat penjagamu ya. Oke. Untuk perjalanan spiritual atau hidupmu dan untuk perjalanan cintamu ya. Coba kita lihat di tarotnya ya lovelies. Page of Pentacle terbalik, The Magician terbalik. Oke, ada 8 koin. Oke. Aku lihat ya, kalau dari The Magician terbalik ini banyak suatu sekolah kehidupan yang kamu dapatkan. Banyak sekali cobaan menimpa kamu, kalau aku lihat seperti itu ya. Banyak tawar mamen di hidupmu. Itu yang aku lihat di sini. Artinya di sini The Magician terbalik ini, kamu tuh lagi dibentuk Tuhan semesta agar kamu dalam perjalanan hidupmu ini nanti ke depan, dan yang terjadi sekarang atau malah yang sudah terjadi ada untuk membentuk suatu kekuatan di kamu. Karena apa? Kamu layak mendapatkan bahagia. Kamu layak, seperti gambarkan di sini ya. Di sini dia lagi megang hati. Banyak terjadi di hidupmu ya. Kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, kekurangan, ditinggalkan orang yang kamu cintai, atau kamu kehilangan cinta, keluruhan cinta. Tapi justru yang ditumbuhkan Tuhan di sini ya, dan malaikatmu sepertinya berpesan bahwa kamu sedang ditumbuhkan suatu cinta gitu ya. The Magician ini artinya kamu dibentuk sebagai seorang manifestator ulung, dan itu sedang terjadi atau telah terjadi. Ada kebangkitan spiritual di sini, ada suatu penguatan spiritual juga yang gak mudah kamu jalani. Itu yang aku lihat di sini. Ada satu kehidupan yang sulit kamu jalani kalau aku lihat di sini ya. Tapi ke depan seperti digambarkan 8 koin ya, banyak keberkahan datang untukmu ya. Seperti orang ini ya, kayak kayak dari satu titik ke titik lain tuh kamu jadi bisa nyambungin hidupmu tuh. Oh, kenapa aku dikasih cobaan seperti ini, kenapa aku dapat keluruhan seperti ini. Ternyata kamu ke depan seperti digambarkan nanti The Magician ini tegak ya, kayak ini suatu proses adalah dimana kamu punya kunci kehidupan. Kalau aku lihat seperti itu ya, kamu seperti digambarkan Apprentice of Pentacle ini, kamu akan dibekali Tuhan oleh
sesuatu yang kamu butuhkan. Nanti itu Tuhan kayak ngasih kamu yang kamu butuhkan gitu, lovelies. Sebentar ya, aku penasaran untuk melihat suatu buku petunjuk untukmu, lovelies. Sebentar ya, karena tadi aku merasa ya, aku kadang-kadang suka baca-baca untukmu ya. Nah, ini The Magician, Manifestation, Playful, Work, Creative Spark gitu. Ya, jadi kamu tuh dalam suatu proses untuk memproses sesuatu yang impossible menjadi possible, sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Kamu tuh nanti akan menemukan apa yang kamu butuhkan. Tuhan tuh kayak menyediakan apa yang kamu butuhkan ke depan. Ini terbalik karena kamu sedang memulai sesuatu yang baru. Ibaratnya kamu tuh lagi dididik semesta, ada sekolah kehidupan di mana nanti kamu akan ngebuka pintu baru untukmu ya. Ada suatu beginnings untukmu dan ada potensial di mana kamu sepertinya nanti akan ada suatu pencerahan ya. Kamu tuh jadi menemukan titik-titik kehidupan ini nyambung semua. Nah, ini salah satu file yang aku pilih juga. Aku pilih beberapa file ya. Jadi gini, kenapa aku luruh di pernikahan? Kenapa aku luruh di bisnis? Kenapa aku juga banyak pengkhianatan di kantor? Sehingga itu semua kayak lepas. Karena apa? Aku berada di jalur spiritual ternyata. Gitu, lovelies. Coba aku tarik klarifikasi untuk kamu ya. Sebentar, lovelies. Karena yang aku lihat di sini tuh kamu kayak banyak banget ya sekolah kehidupan yang datang ke kamu. Jadi kalau dari pesan malaikat penjagamu untuk perjalanan spiritualmu, bahwa semuanya tuh akan berakhir baik-baik saja, bahwa kamu akan dijaga semesta, bahwa kamu ya layak mendapatkan cinta, perlindungan, keamanan, dan semua kebutuhanmu sepertinya akan disediakan oleh semesta. Itu yang aku lihat di sini. Suka tarik beberapa kartu lagi ya. Prince of Cup. Ya, sepertinya sih saat ini memang ya, atau timeline orang beda-beda. Kamu kayak punya suatu langkah yang sulit di sini. Sepertinya kamu kayak kalah oleh kehidupan. Tapi bukan maksud kamu dikalahkan dalam kehidupan, bahwa yang kamu jalani, bahwa orang-orang yang berada dekat di kamu ke depan itu, kamu akan menemukan keluarga jiwamu, sahabat sejati, cinta sejati. Kalau aku lihat seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini energinya banyak di piala, ya. Di sini juga tentang hati. Jadi aku rasa kamu tuh sedang ditumbuhkan suatu perasaan empati. Cakra hatimu juga sedang dibersihkan dalam suatu proses pembersihan cakra hati gitu ya. Nah, aku sih lihat di sini ya, pesan malaikat penjagamu bahwa kamu akan baik-baik saja. Sekali lagi ya, langkahmu yang sementara ini seperti kayak stagnan ya di 5 pedang, ini gak bakal selamanya seperti ini ya. Ke depan akan ada suatu petunjuk. Ke depan ini kan ada ular, dia lambang kayak medicine ya, lambang obat. Kepahitan itu justru nanti akan berbuah manis untukmu. Seperti itu ya, lovelies. Coba kita lihat. Ada child, God is in charge ya. Tuhan sedang bekerja untukmu. Tuh, kamu dilindungi. Jadi pesan semestanya untuk kamu ya, bahwa kamu layak mendapatkan cinta. Jadi Tuhan itu sayang sama kamu seperti seorang ibu sayang sama anaknya. Kamu ditumbuhkan lagi suatu perasaan ya, dimana kamu nanti terlahir kembali bagaikan bayi ya, dan kamu mendapatkan suatu banyak keberkahan. Karena apa? Tuhan tuh lagi jagain kamu. Sepertinya Tuhan tidak bekerja untukmu akhir-akhir ini atau kemarin-kemarin, tapi Tuhan lagi jagain kamu kok. Rumahmu, keluargamu, dan kamu dijaga sama malaikat penjaga.
malaikat penjaga kan bala tentaranya Tuhan. Seperti itu ya. Jadi di sini pun udah ada pesan agar kamu kembali memelihara kamu ya, menjaga kamu bagaimana seorang ibu menjaga anaknya. Nah, itu yang harus kamu lakukan sekarang untuk lebih meningkatkan inner child kamu ya, untuk lebih memelihara kamu, karena kamu juga butuh cinta, kamu butuh kasih sayang dari kamu, seperti itu. Nah, di sini ya mungkin juga memang kalau aku lihat dari perjalanan spiritual kamu ya, sepertinya kamu ini ke depan, ini untuk beberapa aja ya, nggak semua, karena aku tahu-tahu mendengar bahwa kamu ke depan kayak akan ada suatu passion ya, atau suatu misi, di mana misi ini adalah kamu kayak ibaratnya tuh banyak bekerja untuk kesejahteraan anak. Karena kalau aku lihat ya di Energy Magician ini, kamu ditempa sekian banyak cobaan dan kamu ditemukan cinta. Justru kamu nanti akan membagikan cinta bagi orang-orang yang sepertinya punya suatu perjalanan hidup hampir sama denganmu, atau malah untuk spesifik untuk kesejahteraan anak gitu loh. Mungkin nanti ke depan ya, nggak sekarang, atau mungkin sekarang juga mungkin udah kamu sayang sama anak-anak, kamu sayang sama anak-anak jalanan, kamu kayaknya kayak ingin memberi banyak terhadap anak-anak atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang aku lihat di sini. Sekali lagi pesannya sih lebih ke Tuhan jagain kamu gitu ya, lovelies. Nggak usah sedih, nggak usah kayak merasa kalah dalam suatu kehidupan, nggak usah merasa ditinggal, karena Tuhan selalu bersamamu. Tuhan jagain kamu. Ini yang aku rasakan waktu aku ada keluruhan di karir, besoknya di bisnis hancur, sampai aku hampir jual rumah, semua udah hampir terjual ya, tinggal rumah waktu itu. Nah, waktu itu ini keluar juga buat aku nih, your home is protected by angel, bahwa aku dijagain. Dan disitulah aku bermanifestasi ya, seperti digambarkan The Magician ini, bahwa aku akan baik-baik saja. Dan ternyata sekarang aku baik-baik aja. Aku baru bermanifestasinya kayak yang di luar keadaan aku gitu. Waktu itu aku lagi, aduh nggak ada deh ya pegang uang gitu. Aku bermanifestasi ingin keliling dunia. Kemarin aku ke Turki, ke Thailand. Tahun ini ya aku berencana pergi ke satu tempat. Kayak gitu-gitu deh. Dan itu ada. Dan itu terjadi. Karena apa? Positive thinking sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan ada bersamamu. Kamu keluarin energi anak-anakmu. Ketika traveling ya, itu aku keluarin energi anak-anak aku ya. Energi kekanak-kanakan yang ada di aku. Itu keluarin. Happy ya. Kayak aduh happy. Dibikin happy aja gitu. Kayak ini penting banget untuk kamu ya. Oke. Nah, di sini ada sense of humor. Cobalah melihat ini sebagai suatu sisi di mana kamu kayak dibawa ringan aja kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi sepertinya malah aku kalau ingat perjalanan hidup aku di belakang tuh aku kayak pengen ketawa, ya elah gitu aja, kenapa ya aku dulu sampai gimana nangis gitu. Dan aku suka mentertawakan diri aku sendiri. Seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan child, jadi untuk mengeluarkan energi anak-anakmu, di mana energi anak-anak itu kan pure ya, dan kayak lebih positif seperti itu ya. Oke ya, pas satu. Nah, bagaimana dengan perjalanan cintamu? Aku rasa ya perjalanan cintamu justru nanti dimulai ketika kamu percaya Tuhan ada bersamamu. Ketika kamu percaya bahwa kamu baik-baik saja, cinta juga akan datang, aku rasa. Nah, ini tergantung manifestasi kamu. Kalau aku lihat justru ini sih lebih ke global dari suatu perjalanan kehidupan, perjalanan spiritual yang kencang banget kamu terima, tapi ke depan kamu akan baik-baik saja. Kalau kamu bermanifestasi finansialmu aman, insya Allah aman ya, karena kamu dijagain. Kalau kamu bermanifestasi tentang cinta, kamu udah punya cinta di dirimu. Sepertinya malah ke depan kamu merasa ya, bahagia tuh ada diinisiasi oleh kamu sendiri. Ada suatu pepatah mengatakan, happiness is start with you, not with your relationship, not with your money. Semua ngebantu emang kalau kamu bahagia, tapi semuanya berawal dari kamu. Nah, ini adalah awal kebahagiaan kamu. Nanti titik ini ya, titik dimana nanti kamu akan menemukan bahagia itu ada di dirimu. Kalau kamu memang bermanifestasikan cinta,
Why not? Tuhan nggak ngasih, Tuhan akan ngasih apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan terutama. Dan kadang-kadang memberikan yang aku inginkan, kayak kemarin aku ingin jalan-jalan, kecapean loh. Bebas hutang, kecapean. Ini 2 bulan yang lalu baru selesai hutang-hutang aku dari proyek-proyek yang lama. Bayangkan ya, seperti itu. Amin, amin, amin. Aku doakan terbaik untukmu ya. Untuk File 1, semoga kamu bahagia. Semoga dalam perjalanan kehidupanmu, aku rasa ke depan kamu akan kayak, ibaratnya kayak jalannya tuh kayak orang naik sepeda. Pertama-tama kamu jatuh mulu ya, tapi ke depan tuh jalanmu nanjak, mau turun kamu udah gape, udah jago banget naik sepedanya, jago dalam berjalan di suatu kehidupan, jago dalam menata hatimu, karena kamu udah bisa membuat bahagia itu diri sendiri. Dan mungkin nanti malah ada suatu titik di mana kamu ngebagiin pengalaman kamu, menolong orang-orang yang pernah ada kesulitan sama seperti kamu. Gitu ya, File 1. Makasih banyak sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye. Halo File 2, tadi kamu pilih oracle yang warnanya hijau ini ya. Ini hijau ini kesukaan almarhum ibu aku nih, warna hijau. Ketika kamu mengolah suatu koneksi spiritual, kamu bisa percaya bahwa bisa percaya semesta apapun itu. Kamu percaya Tuhan apapun itu yang terjadi di hidupmu. Jadi sepertinya kamu sudah menerima keadaan. Atau ini adalah pesan dari malaikat penjagamu untuk perjalanan hidup dan cintamu, bahwa untuk berdamai dengan situasi. Gitu ya, justru ketika itulah kamu akan ada suatu koneksi ya. Kayak ibaratnya tuh kamu kalau meditasi atau berdoa tuh kayak udah terkoneksi, udah ngobrol biasa sama Tuhan gitu, sama semesta ya. Dan sepertinya itu pesan utama dari malaikat penjagamu ya. Tapi jangan lupa kalau berdoa banyak-banyak bersyukur ya. Kalau banyak bersyukur, kalau muslim pasti kalian tahu, kalau kita banyak bersyukur, nikmatmu akan ditambah. Dan itu juga yang ada di law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau kamu bersyukur, kamu positif, dan yang positif-positif akan datang kepadamu. Cinta, materi, kebahagiaan, kedamaian ya. Coba kita lihat di tarotnya ya. Yang terbalik aku biarkan terbalik dulu. 3 koin, 7 tongkat, oke, ada 5 piala. Oke, aku langsung buka aja semua ya. Oh bener, acceptance. Ada satu penerimaan ya. Jadi pesan dari malaikat penjagamu untuk perjalanan spiritual dan cintamu adalah penerimaan yang terjadi. Memaafkan dirimu dari suatu kesalahan yang kamu merasa itu salah kamu. Gitu. Kamu menerima seseorang pergi darimu. Kamu menerima kamu ada keluruhan di apapun, karena semuanya itu kita ketemu si A, ketemu si B, ada suatu keluruhan, ada suatu pengkhianatan. It is either a lesson or a blessing. Kalau bisa kenapa ngambil dua-duanya, yaitu pembelajaran dan hikmah. Gitu lovelies. Nah, di sini ya memang aku lihat kamu ada keluruhan, bisa keluruhnya di materi seperti digambarkan 3 koin, ada keluruhan di cinta karena adanya orang ketiga dimungkinkan, ada perceraian, ada putus yang kencang, dan kamu kayak udah merasa lelah untuk berjuang lagi. Kamu merasa capek banget untuk kayak optimis lagi, untuk positif lagi, karena kamu merasa kok Tuhan nggak adil ya, kayak gitu, kok kehidupan kayak nggak adil ya, kayak protes sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sayang banget sama kamu. Gitu. Keadaan ini kalau kamu menerima kenyataan, berserahlah ya, dan kayak walaupun kamu pertama pasti berjuang untuk kayak ngontrol hasil ini sesuai dengan maumu, tapi pastinya Tuhan tahu sebenarnya yang terbaik buat kamu. Yang kamu mauin itu nggak baik, bisa dimungkinkan. Orang yang kamu mauin, yang kamu ingin pertahankan nggak baik untuk kamu. Mungkin karena dia terlalu toksik sama kamu. Harta yang kamu genggam erat harus dilepaskan, karena ada pembelajaran di mana melepaskan itu adalah bentuk suatu bahwa kamu diperlukan untuk bersandar kepada Tuhan. Lean on God and the angels for support. Support atau kemudahan atau pencerahan akan datang melalui bala tentaranya Tuhan, melalui malaikat. Karena di sini pesan semesta yang kencang untuk kamu, pesan malaikat penjaga yang kencang untuk kamu, menerima
penerimaan apapun yang terjadi. Dan ketika kamu menerima, Tuhan tuh kayak bekerja dengan bala tentaranya, malaikat penjagamu, ancestors ya, leluhur, spirit guide, bekerja untuk banyak keberkahan kamu. Keberkahannya apa? Nanti kita buka lagi. Karena yang aku lihat di sini, situasi ini yang sepertinya bagi kamu kayak unfortunate events ya, yang mungkin beruntun banget, akan diselesaikan sama Tuhan. Pertama yang ingin Tuhan lakukan, yang malaikat penjagamu juga berpesan ke kamu, memaafkan dirimu. Forgive yourself, you done nothing wrong. Gak ada yang salah. Kalaupun merasa salah, kayak aku dulu ya, terlalu bucin, terlalu percaya sama orang, tapi di sini Tuhan melihat hatimu sebenarnya baik. Hatimu penuh kasih sayang, hatimu penuh cinta. Tapi biasanya orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta itu banyak banget cobaannya. Kayak gitu, karena kamu melihat orang seperti kamu melihat diri kamu sendiri yang gak berkhianat, yang tulus. Nah, seperti itu. Kemarin juga ada klien yang sepertinya merasa hidupnya kok gini-gini aja. Nah, yang pertama dilakukan, pastinya tadi pesannya juga hampir sama, adalah menerima kamu apa adanya. Menerima kehidupanmu seperti ini. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Yang ada kita melihat ke depan, memaafkan diri sendiri, percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Nanti keadaan akan membaik untukmu. Itu yang aku lihat. Di sini banyak ya kayak piala tumpah. Tapi ini ada ular. Memang pahit pil yang kamu minum. Emang pahit kehidupan sebelumnya, tapi ke depan akan manis kok. Kayak gitu ya. Coba aku tarik klarifikasi untukmu. Ini jelas banget tuh untuk file 2 ini. Acceptance, menerima kamu, memaafkan dirimu sendiri. Nggak ada yang salah. Nggak ada kamu merasa, aduh gue buang-buang waktu sama si dia sampai 2 tahun loh pacaran gitu. Tapi apakah kamu akan membuang waktu lebih lama lagi? Enggak dong gitu. Pastinya kalau ditanya kapan bahagia, kapan nikah, kapan kaya, bukan setahun lagi, bukan 2 bulan lagi, tapi dari langkah kamu, dari tahapan yang kamu lewati. Misalnya tahapannya adalah memaafkan dirimu, misalnya tahapannya adalah untuk move on. Ini banyak di sini aku lihat bunganya bunga lotus, bunga teratai yang tumbuh dari lumpur. Dari lumpur dia bisa tumbuh jadi bunga yang cantik. Nah, itu nanti kamu semuanya akan baik-baik saja. Kalau aku lihat ya, tuh ada pembaharuan untukmu. Ada keberkahan rezeki untukmu. Kamu akan sekokoh menara nantinya di kehidupanmu. Kamu akan kokoh. Jadi artinya kamu masih penyayang, tapi kamu punya pagar untuk rumahmu. Nggak lagi membiarkan orang-orang toksik kayak manfaatin kamu, kalau aku lihat di sini untuk beberapa kasus ya. Namun apapun itu ya, kekokohan hidup yang akan kamu dapatkan, kematangan dan kestabilan hidup yang akan kamu dapatkan, juga keberkahan rezeki yang akan kamu dapatkan dimulai dari kamu, yaitu ini, acceptance. Dan ketika kamu merasa, oh Tuhan terima kasih banyak, terima kasih, alhamdulillah, puji Tuhan, apapun yang kamu turunkan, apapun yang kamu hilangkan, itu pasti terbaik untukku, terima kasih. Misalnya, tolonglah aku untuk gimana ke depannya, manifestasi aja, Tuhan aku ingin bermanifestasi tentang rezeki, terima kasih Allah, rezeki aku banyak, aku bagaikan magnet yang menarik uang-uang datang ke aku dengan mudah, terima kasih. Gitu, aku bermanifestasikan cinta yang tulus, cinta yang berimbang. Terima kasih. Aku rasa ya seperti itu. Namun yang aku lihat di sini sih kebanyakan ya adalah yang datang ke kamu sepertinya situasimu apapun itu akan selesai. Selesainya gimana? Ada langkah kamu juga, yaitu move on, yaitu ngebuka lagi pintu kehidupan untukmu, menutup pintu masa lalu dan memulai suatu kehidupan yang baru ya, dan nyaman dengan dirimu. Kebahagiaan itu dimulai dari kamu. Ada satu pepatah yang aku juga katakan tadi di file 1, the happiness starts with you, not with your relationship, not with your money, not with your friends, but starts with you. Yang mulainya di kamu. Gitu. Semua ngebantu, teman iya, uang iya, pastinya iya banget ya, cinta juga iya, tapi harus dimulai denganmu. Nah, aku lihat sih ke depan, sekali lagi aku lihat kamu akan baik-baik saja. Masalah nanti berlalu ketika kamu justru kayak menerima yang terjadi dan mulai ada koneksi dengan Tuhan. Yaitu mungkin Tuhan memanggil kamu, memberikan ujian kehidupan yang berat agar kamu terpanggil untuk kayak terkoneksi.
lebih mendengarkan kata hati gitu. Dan nanti bisa saja juga jadi manifestator ulung. Makasih banyak loh Pak Satu sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pak 3, tadi kamu pilih oracle tentang ya bahwa kamu menginginkan kebaikan buat orang. Ya, justru ketika kamu menginginkan kebaikan, memberikan kebaikan, keberkahan itu juga datang untukmu. Ketika kita memberikan kegembiraan kepada orang, kamu malah lebih gembira lagi, kamu malah lebih bahagia lagi. Jadi artinya sih, pesan dari malaikat penjagamu ya adalah tentang bahwa kamu akan memanen karma baik yang kamu sebarkan. Seperti itu ya, aku lihat juga di sini kamu sepertinya menginginkan, suka mendoakan dan memberikan kedamaian, memberikan keberkahan materi yang kamu dapatkan, memberikan nasihat atau kebijaksanaan cerita hidupmu yang penuh lika-likunya aku rasa kepada orang, dan justru kamu juga mendapatkan banyak keberkahan ya gitu. Aku punya teman yang suka cerita, ini orangnya memang baik banget, dia bilang kita udah tidur enak ya say, dia bilang gitu, tapi kamu suka ini gak sih kayak melihat orang-orang yang masih suka malam-malam kita udah selimutan, mereka masih jualan dan jualannya pun gak seberapa gitu ya. Jadi dia suka ngedoain, mungkin juga kalau bayar dia suka kayak lebihin gitu loh. Kita beli di Zara misalnya, dia bilang beli di mana gitu ya, nggak nawar men, tapi lu beli sama orang-orang kayak gitu lu jangan nawar, kalau bisa malah dilebihin. Nah ini kamu akan dapat keberkahan balik. Kok aku menangkap kayak energi sedih ya, tapi aku rasa ya orang-orang yang pilih file 3 ini, kamu udah pernah melewati berbagai macam cobaan atau sekolah kehidupan yang berat. Makanya seperti digambarkan 4 pedang, atau di sini kayak ada ilustrasi burung hantu, kamu tuh udah banyak mendapatkan pelajaran hidup, kenyang banget kamu sama tower moment. Makanya nanti ya, atau mungkin sekarang sudah, malaikat penjagamu ini seperti mengatakan bahwa kamu akan dijaga oleh Tuhan, banyak keberkahan rezeki untukmu, banyak pintu-pintu keberkahan, dan ada pembaharuan hidupmu seperti digambarkan 1 tongkat ini, di mana ada kupu-kupu. Bunganya belum ada, tapi kupu-kupunya udah ada. Artinya keberkahan, terutama keberkahan materi atau pintu-pintu kemudahan udah kayak udah nungguin kamu nih. Udah nungguin kamu. Seperti itu ya. Nah, ini juga berarti pesannya agar kamu gak usah banyak khawatir. Tuhan akan ngejagain kamu. Tuhan akan selalu bersamamu. Dan pesannya lagi bagi kamu yang udah ada keberkahan rezeki untuk banyak berbagi juga. Kalau aku lihat seperti itu ya pesan dari malaikat penjagamu. Ada notice the sign, ask Archangel Michael to help you with this situation. Sepertinya sih ada suatu masalah yang masih berat ya, seperti digambarkan 4 pedang ini. Nah, udah ranahnya Tuhan. Kalau kamu udah selesai berusaha, ya udah mentok maksud aku. Nah, inilah saatnya bahwa kamu minta bantuan. Dan setelah minta bantuan, setelah berdoa, berserah kepada Tuhan, karena sepertinya ya bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk ngebantu kamu, untuk jagain kamu, untuk beresin masalah kamu, seperti digambarkan 1 tongkat. Lihat aja pertanda-pertanda yang datang kepadamu. Pertanda itu biasanya angka kembar, intuisi jangan lupa, itu udah pertanda datang ke kamu. Kalau ada sesuatu yang kamu kerjakan dan kayak ragu, kalau kamu memberikan bantuan atau memberikan apa ya, karena kadang-kadang ada orang yang karena kamu baik nih, kadang-kadang orang suka manfaatin kamu. Kayak misalnya ada orang memang dia perlu dibantu, itu kamu sebenarnya udah nggak usah ngomong aja, kamu udah tahu ini orang perlu dibantu. Malah orang itu nggak minta bantuan, tapi ada orang yang minta bantuan, ngajak bisnis bareng atau apalah. Justru nanti seperti digambarkan notis desainnya ini, perhatikan pertanda yang datang kepadamu. Misalnya pertanda itu ya, kalau ini nggak berjalan baik, kamu udah merasa ragu. Atau kayak nanti itu melihat binatang-binatang yang agak menjijikkan ya. Tapi kalau petandanya bagus, misalnya kamu akan dapat berkah rezeki, dapat kabar bagus, ada kupu-kupu, ada angka kembar yang kamu suka lihat ya, dan terutama sekali lagi intuisi. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, juga pesan ke kamu karena kamu udah pernah melewati berbagai hal kehidupan yang berat, kayak udah koleksi tower moment kamu ini ya. Dan di titik ini nanti sebentar lagi banyak banget berkah untukmu. Salah satunya adalah untuk meluangkan waktu di alam, terkoneksi dengan alam, merasakan kaki telanjangmu menginjak rumput, merasakan angin membelai rambutmu,
merasakan harumnya bunga, merasakan atau mendengarkan air hujan turun, ombak, angin, kayak gitu ya. Jadi itu tuh kayak lebih menjaga energimu tetap positif. Karena apa? Kalau kamu positif, ini turun nih, tuh uang turun. Lesson atau pembelajaran dari pembelajaran hidup akan datang. Nih kupu-kupu akan berada di sini nunggu sampai ada suatu pembaruan di hidupmu. Aku rasa ya, kamu pile 3, banyak pertanda datang bahwa kamu akan baik-baik saja. Kamu akan menuai karma baikmu, keberkahan rezeki sekali lagi. Mungkin juga dicinta. Karena ini udah ada yang nunggu nih, bisa saja cinta sedang menunggu ya. Kamu positif lagi, kamu memulai lagi dan ngebuka pintu hidupmu, karena mungkin kamu masih ada ketempelan masa lalu ya, energi masa lalu seperti digambarkan ini tadi. Untuk bersandar kepada Tuhan, untuk minta kekuatan untuk move on, untuk minta tolong sama Tuhan, dikuatkan langkahmu gitu, lovelies. Part 3 ya. Oke, coba aku tarik klarifikasi ya. Oke, ada Prince of Swords ya. Three of this, Nine of this tuh kan, lovelies. Ya aku lihat di sini ya, di belakangnya ada the universe atau the world ya. Ya aku rasa ya ke depan kalau ini ada kesulitan di finansial, akan ada peluang itu ya. Nah, ada 9 koin di mana seperti juga energi di sini banyak, ada 6 koin. Artinya kamu tuh akan suatu keberkahan, ada kenyamanan di mana sepertinya kamu nggak lagi kayak merasa kesempitan, terutama dalam uang ya. Nih, ada sesuatu cycle yang berakhir. Artinya, kamu sudah menyelesaikan suatu perjalanan spiritual. Ada suatu kebangkitan, ada penguatan spiritual yang sudah selesai dan kamu mengambil banyak hikmah. Hikmahnya ini nanti bisa kamu sebarkan dengan membantu orang-orang yang pernah berada di jalurmu ya, dengan membuat YouTube channel, dengan membuat kayak TikTok juga bisa ya, atau kamu menulis atau membantu orang-orang yang datang kepadamu seperti itu ya. Mungkin bagi yang punya keberkahan materi juga, aku rasa di sini saatnya kamu juga berbagi ya, mana orang-orang terdekat aja dulu kayak gitu ya, lovelies. Dan aku lihat juga di sini banyak pertanda akan datang kepadamu yang menunjukkan bahwa kamu akan baik-baik saja, seperti digambarkan Prince of Swords. Kamu akan melaju lagi. Malah kalau aku lihat banyak dari perjalanan hidupmu ini cakra-cakramu dibersihin. Cakra tenggorokan, cakra hati, ya mungkin cakra-cakra lainnya juga, cakra mahkotamu. Kalau aku lihat seperti itu, aku rasa hidupmu akan lebih dari baik-baik saja untuk pile 3 ya. Sekali lagi, pesan dari malaikat penjagamu bahwa kamu akan baik-baik saja, banyak kamu akan menuai karma baikmu, seperti itu. Dan gak ada alasan, apa ya, there's no need reason to help. Jadi nggak ada alasan kalau membunuh orang-orang tuh, nggak ada perlu alasan, oh karena si ini seagama, oh karena si ini satu keyakinan, enggak. Ya, semua adalah tentang cinta. All you need is love, love is all you need kalau kata The Beatles. Ya, tapi artinya kamu akan baik-baik saja. Aku sampai kehabisan kata-kata. Keberkahan materi juga cinta. Juga perjalanan spiritualmu semakin dalam. Bakat spiritualmu udah mulai terasah di sini. Mungkin ada yang baru menyadari punya bakat spiritual. Mengenai bakat spiritual itu ada di video-video aku sebelum ini ya, cari aja. Gitu ya, lovelies. Begitu juga, mengenai pertanda yang datang kepadamu dan maknanya ada juga di video aku. Coba cari aja ya. Makasih banyak ya, Pal 3 sudah nonton. Aku doakan terbaik untukmu. Terima kasih. Jangan lupa kasih love-nya. Bye.